Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Rakernas II PDIP beberapa waktu yang lalu terus menjadi perbincangan publik. Saat itu Megawati berkelakar tentang dirinya, meminta kepada ketiga anaknya untuk tak sembarangan mencari jodoh. Ia mengingatkan anak-anaknya jangan mencari jodoh yang seperti tukang bakso. Jadi ketika saya mau punya mantu, itu saya udah bilang nih berdua sama anak saya 3. Awas loh, kalau nyarinya yang kayak tukang bakso. Mbak Puan ketawa. Mbak Puan ketawa. Karena sorry. Jadi bayangkan sapi hiro kopi iki rupane. Maaf. Candaan Megawati ini pun menuai polemik. Meski diwarnai tawa, tak sedikit yang menganggap pernyataan Megawati justru beraroma satir. Megawati pun dianggap tak sensitif. Pasalnya profesi tukang bakso begitu identik dengan profesi wong cilik. Lantas benarkah Megawati tak sensitif? Atau sesungguhnya publik yang terlalu sensitif dengan candaan khas Ketua Umum PDI Perjuangan ini? Tim TV One mengabarkan. Iya, kelakar dari Bu Mega tadi kemudian menjadi kontroversi juga, bahkan trending topik begitu ya di sosial media, yang dimana sebagian orang bahkan menganggap candaannya tadi kemudian merendahkan profesi tukang bakso. Tapi apakah begitu gitu sensitifnya? Ya? Nah, hari ini kita mencoba bertabayun lah ya. Kita coba meminta klarifikasi juga. Kita akan hadirkan juga beberapa narasumber. Salah satunya sudah tergabung juga melalui sambungan Zoom. Ada Pak Nusriwan Sujono, Ketua DPP PDIP. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Nus. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Mbak, sama Mas Umam. Selamat pagi. Pagi. Juga ada Ahmad Hoirul Umam, analis politik Universitas Paramadina. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Umam. Pagi Mbak, pagi Mas. Pagi Mas Umam. Ya, saya langsung ke Pak Nus nih. Pak Nus, jadi gimana Pak? Maksudnya ini hanya betul-betul sebuah candaan atau bagaimana? Karena dinilai sensitif Pak Nus oleh masyarakat kita. Ya, yang sebenarnya yang membuat sensitif juga teman-teman media juga ya. Sebenarnya media juga sensitivitas itu pilih-pilih lah ya. Mestinya kita juga fokus ke materi acara. Dalam setiap perjumpaan, pertemuan, rapat besar di semua instansi atau lembaga, kan tentu untuk mencairkan dan tidak terlalu tegang, kita bisalah, Ibu kan juga melihat bahwa anak-anaknya itu dalam sekian waktu, sekian minggu kerja keras untuk melakukan kegiatan-kegiatan begitu padat, dan pada saat itu semua media juga lihat itu serius untuk menyampaikan beberapa program-program nasional yang khususnya berkaitan dengan apa yang harus dilakukan oleh partai. Dalam sekian waktu, 1 jam lebih menyampaikan arahannya, beliau tentu tidak ingin suasana itu begitu tegang. Perlu ada dicairkan lah ya, mengurangi ketegangan. Sehingga hal tersebut tentu bisa kita pahami, namanya juga candaan, tadi juga sudah disebut demikian. Dan tentu bahwa pemahamannya tidak seperti yang dijadikan viral tersebut. Jadi betul-betul kelakar ini ya Pak Dus ya, tidak ada maksud apapun. Partai kita kan partai wong cilik. Kita tentu semua warga Republik Indonesia ini akan sangat paham. Kalau PDI Perjuangan itu kalau sama berbagai kegiatan, berbagai kelompok masyarakat di Republik ini mau berprofesi sebagai apa saja di bawah, tentu mereka akan sangat dekat dengan kami. Nah itu dia Pak Dus.
Jadi kalau katakanlah itu dijadikan hal yang sifatnya sangat sensitif, itu dibuat bagi yang tidak suka sama kita, seolah-olah itu hal yang begitu serius. Ya kami harapkan media sosial juga bisa membuat hal-hal yang baik, ya, yang korelatif dengan acara tersebut. Substansinya di mana? Ya, kalau memang hiburan boleh-boleh saja, tapi itu tidak baik untuk pendidikan politik, untuk menyebarkan hal-hal yang sebetulnya tidak pada tempatnya untuk diungkap di publik. Ya. Oke. Kalau tadi karena media gitu ya membesar-besarkan gitu ya Pak Nus ya gitu. Tapi banyak yang nanya juga akhirnya kenapa tukang bakso ya yang dipilih gitu. Ya itu kan tentu muncul di dalam saat yang, karena setelah itu kita malah justru makan bakso tuh di mana di sekolah partai, juga itu disiarkan di media banyak kemarin. Jadi mungkin pada waktu itu sudah diinformasi akan ada acara tersebut. Jadi saya anggap bahwa hal tersebut yang penting bahwa apa yang dibahas di dalam Rakernas itulah yang paling utama sebetulnya, bukan hal-hal tersebut gitu. Untuk mencairkan sajalah suasana di dalam rapat. Ya, mencairkan suasana saja Mas Umam. Tapi bagaimana kalau ini yang kemudian yang menyampaikan adalah ketua umum sebuah partai besar? Iya. Tadi disampaikan Pak Nus ya, kita juga mengikuti bagaimana kemudian proses penyampaian Bu Mega. Kita mencermati Bu Mega itu belakangan ini mencoba untuk berkomunikasi secara lebih cair. Beliau juga terlihat fun, kemudian terlihat bagaimana menonjolkan ada sisi-sisi yang memang perlu ada tekanan, tetapi juga ada sisi-sisi yang sifatnya guyon. Jadi mencairkan suasana. Tetapi dalam konteks ini tentu figur seorang Ibu Mega tentu tidak bisa dilepaskan sebagai ketokohan dia sebagai sebuah ketua umum partai besar, dan partainya misalnya saat ini sebagai pemilik saham politik tertinggi di pemerintahan. Nah oleh karena itu begitu kemudian muncul candaan itu, mungkin kalau misal sekali mungkin bisa dianggap sebagai slip of tongue. Tetapi ketika berkali-kali kemarin tentang minyak ibu-ibu yang mengantri, beliau dengan respon yang seperti itu misalnya. Kemudian kemarin ada guyonan juga konteksnya, misalnya sahabat-sahabat dari Papua dengan warna yang ditampilkan, kemudian ada gesture terkait dengan konteks pernikahan percampuran dan lain sebagainya. Memang itu bisa mencairkan suasana di lingkup itu, internal. Tetapi ada problem konseptual yang cukup serius di sana. Misalnya terkait dengan konteks Papua misalnya. Kalau misal memang kasus atau konteksnya Bhinneka Tunggal Ika, seharusnya memang ya menerima apa adanya tanpa kemudian membedakan warna, membedakan jenis itu. Apalagi kalau misal dalam konteks rasialisme misalnya, sahabat-sahabat dari ras Melanesia yang mereka juga bagian dari NKRI, ya terima apa adanya tanpa harus kemudian membedakan warna kulit, kemudian jenis rambut dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu, kalau misal kita cermati, ini kemudian apa yang terjadi? Seolah-olah kemudian ada ketidaksensitifan dari Bu Mega yang barangkali itu sebagai sebuah guyonan, tetapi dalam konteks konseptual itu guyonan yang tidak lucu gitu loh. Artinya ada yang tidak match di sana. Nah oleh karena itu tentu ini dianggap oleh bukan hanya kalangan civil society, tetapi juga pemerhati sosial, teman-teman sahabat-sahabat artis juga banyak yang menyampaikan kegelisahan itu, yang kemudian ini ada apa? Nah kalau misal kemudian kita letakkan pada pemahaman yang lebih luas, maka ini bukan sekedar slip of tongue, barangkali memang ada ketidaknyambungan misalnya antara kesadaran dan juga sensitivitas sosial beliau dengan realitas masyarakat yang ada. Bahkan kalau misal tadi disampaikan Pak Nus misalnya, wong cilik, partai wong cilik, jargon politik wong cilik, itu kalau misal kemudian dikontekstualisasikan pada pemikiran Bung Karno, itu betul-betul beliau menyelami dan tidak pernah menjadikan identitas wong cilik itu sebagai bahan guyonan. Oleh karena itu misalnya nama Sarinah. Sarinah itu siapa? Sarinah adalah seorang perempuan yang
yang memberikan pengayuman, bukan hanya pengayuman, yang ngopeni beliau dari kecil, namanya Sarinah. Sekarang dijadikan sebagai nama mall. Kemudian beliau waktu ada di ITB, sedang kuliah, bertemu seorang petani kecil, namanya Marhen. Kemudian menjadi ideologi Marhenisme. Artinya apa? Meletakkan kelompok sosial sebagai sebuah bentuk penghormatan terhadap mereka dengan melakukan advokasi. Bukan kemudian sebagai bahan guyonan yang seolah-olah tidak layak berada di lingkup sosial. Beliau kan bicara tentang keluarga ya. Kemudian tidak tepat berada di situ dan kemudian menjadi bahan tertawaan. Ingat loh, tukang bakso itu jasanya luar biasa. Everybody like bakso. Dan ingat, UMKM itu, mereka tukang bakso itu juga mereka cari nafkah itu halal. Tidak korupsi, tidak maling. Dan UMKM itu penyuplai 60% GDP perekonomian kita. Ya, 99. Jadi kalau misal kemudian kita jadikan itu sebagai bahan guyonan, oke lah, itu sebagai sebuah sesuatu mencairkan suasana gitu ya. Tapi dalam kapasitas beliau, Bu Mega, Kurang tepat. rasanya kurang tepat. Kurang pas begitu dalam ya. konteks ini. Baik, nanti kita akan juga mendengarkan lagi respon dari Pak Nus. Tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.